Serikat dan aksi protes massa di sana. Kita sudah bergabung dengan warga negara Indonesia yang berada di Chicago, Amerika Serikat, Miftah Sabri. Selamat pagi waktu Amerika, selamat sore waktu pagi Mbak Sidi, sore waktu Indonesia. Baik. Bang Miftah, kami dapat informasi bahwa ada banyak unjuk rasa dalam 2 hari terakhir terkait dengan pemilu presiden Amerika Serikat. Bagaimana sebenarnya kondisi di negara-negara bagian tempat unjuk rasa berlangsung, dalam konteksnya adalah penghitungan suara untuk pemilu presiden ini? Baik Sidi. Mungkin begini ya, untuk penjelasan singkat, di Amerika kan negaranya federal dan masing-masing negara bagian itu aturannya berbeda-beda. Dan memang sebenarnya yang di media itu agak relatif hiperbol daripada yang kita alami di sini. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ya biasa juga ya, protes-protes sebagai ria-ria demokrasi, tapi ya nanti pagi dia ketika sudah sore malam ya orang pulang lagi gitu. Jadi masih seperti itu sih ya, masih pada tahap yang terkendali. Ada protes-protes dari kalangan pendukung Presiden Donald Trump yang memprotes proses penghitungan mail-in ballot, yang juga ini unprecedented. Kenapa? Di mail-in ballot ini proses penghitungannya ternyata memang tidak bisa masuk ke dalam hanya orang yang tersumpah, dan itu adalah penyelenggara pemilu, berbeda dengan mail-in person yang proses penghitungannya sudah sangat ajak dan menjadi tradisi yang cukup lama di sini. Mungkin itu yang menjadi kontroversi ya. Dan Donald Trump dan timnya melakukan appeal. Nah, di Pennsylvania misalnya, negara bagiannya menerima appeal daripada tim Trump, sehingga per kemarin sudah bisa langsung melihat proses penghitungan. Tapi untuk appeal di Michigan dan di Wisconsin itu ditolak karena Presiden Trump dan timnya ingin menghentikan penghitungan mail-in ballot. Karena untuk tadi mungkin di off air sudah kita bahas ya sih, bahwa justru yang penghitungan early itu dihitungnya belakangan. Jadi mail-in ballot ini dihitungannya belakangan, sehingga membuat dukungan kepada Presiden Trump yang tadinya. Bagaimana tanggapan dari masyarakat di sana terkait dengan gugatan Trump, padahal ini masih belum selesai untuk penghitungan suara di sana? Media di sana mengulasnya seperti apa? Jadi memang ini situasi pertama kalau di daerah saya ya, karena saya bilang tadi di sini kan blue state. Walaupun misalnya di saya dapat email tadi siang ya, kemarin siang dari sekolah anak-anak gitu, yang gurunya melaporkan bahwa hari ini pembicaraan di kelas anak saya seperti ini, dan anak-anak literally nervous terhadap pemilu gitu. Jadi dan kemudian juga misalnya di kampus di kampus tempat saya sekolah dan istri juga di email oleh kampus untuk menyiapkan kalau masing-masing terjadi depresi pemilu gitu, disiapkan konselor-konselor. Nah ini kan ini aja negara bagian biru ya. Jadi memang ada anxiety di masyarakat Amerika di tengah keterbelahan yang sangat kuat. Yang kedua, kalau Siti bertanya media, memang almost mainstream media itu berada di belakang Presiden Biden. Hanya bahkan media yang selama ini diidentikan dekat dengan Presiden Trump, Fox Channel, itu mulai kayak balik badan gitu. Nah ini situasi ini membuat Donald Trump ya dia terpaksa mengandalkan media-media alternatif, media-media konservatif yang memang selama ini sudah menjadi base pendukungnya. Karena Fox juga menempatkan iya, kira-kira seperti itu. Jadi agak cepat juga Fox, karena sebenarnya hampir sama dengan kita, bahwa media-media itu membuat proyeksi. Seluruh media-media utama itu membuat proyeksi, tapi bukan hasil resmi KPU lah. Sebenarnya kalau di sini. Bung Miftah, ini kan masih kejar-kejaran antara suara Biden dengan Trump. Kemudian termasuk juga informasi bahwa Biden unggul di negara bagian Georgia. Masih ada beberapa negara bagian lagi yang proses penghitungannya terus dilakukan. Bagaimana menurut masyarakat di sana, media juga melihat kejar-kejaran ini ujungnya akan kemana? Kalau almost mainstream media ya, dia mungkin akan mengupil hasil ini kepada Supreme Court. Nah kita lihat apakah hasil ini akan seperti Al Gore dengan Bush dulu di tahun 2000, atau memang berujung kepada kekalahan daripada Presiden Trump. Tapi sebagaimana sih ditanya tadi, ini memang 3 state yang tersisa ya, yang itu pertama Georgia, yang kedua Pennsylvania, yang ketiga Nevada. Sebenarnya Presiden Biden hanya cukup menambah 4 poin saja dari Nevada, dia sudah menang. Tapi Donald Trump perlu menang di 3 tempat ini. Nah, Pennsylvania misalnya tempat Presiden unggul, tadi saya cek di sumber resmi di sini,
di sini, lama-lama mulai tertinggal, mulai tipis gap-nya. Karena memang surat suara yang masuk ini sudah surat suara yang dari pos. Di mana surat suara dari pos ini adalah memang selama ini adalah strategi daripada Partai Demokrat dan Wakil Presiden Biden. Oke. Bagaimana masyarakat Amerika Serikat, karena tadi disebutkan anxiety-nya besar sekali, juga diperkirakan menjadi pemilu yang dengan tingkat partisipasi paling besar dalam 1 abad terakhir di Amerika Serikat. Perlu berapa lama lagi menunggu hasil resmi dari pemilu presiden Amerika Serikat ini bisa dikeluarkan dan mengetahui siapa pemenangnya? Kalau dari politik di Amerika, wow, luar biasa. Baik, kita nanti akan menantikan juga karena Serikat ketika Joe Biden melawan Donald Trump yang angkanya saling berkejaran. Terima kasih Bung Miftah, informasi Anda langsung dari Chicago, Amerika Serikat. Mbak Sili dan teman-teman semuanya di Indonesia. Terima kasih. Salam.